Kita akan mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran Ibu dan Bapak di sesi yang kedua Ruang Kolaborasi Modul 3.1. Semoga topik kali ini akan memantapkan langkah Ibu dan Bapak sebagai calon guru penggerak yang nantinya kalau sudah selesai dan lulus dalam pendidikan ini akan menjadi guru penggerak di sekolahnya masing-masing. Untuk tertibnya kegiatan hari ini, sama seperti kemarin, kita akan memulai memohon sebagai umat yang beragama. Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Di kelas kita, saya Ibu Artiana dengan sangat berbahagia membersamai Ibu dan Bapak di kelas 10F dari Kabupaten Boyolali. Hari ini sesuai jadwal kita akan presentasi lanjutan dari sesi yang pertama kemarin, diskusi kelompok. Jadi alurnya akan seperti ini. Coba tampilkan presentasinya. Ya, ruang kolaborasi yang akan kita laksanakan hari ini adalah presentasi kelompok. Kita di kelas 10F hanya ada 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Topiknya di sini adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran di sini Ibu dan Bapak CGP dapat berbagi, berkolaborasi dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian tujuan kegiatan forum diskusi. Yang pertama, diskusi kita hari ini bertujuan Ibu dan Bapak CGP dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian tujuan yang kedua, Ibu dan Bapak CGP dapat saling memberikan tanggapan positif, reflektif terhadap presentasi kelompok lain. Skenarionya, yang pertama penyambutan dan ice breaking, kemudian tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar, dan yang kedua presentasi dan tanggapan, yang ketiga penutup. Penutup ini ada sesi pemantapan dalam pengumpulan tugas dan penjelasan sesi berikutnya. Kesepakatan bersama, Ibu Bapak bisa cermati kesepakatan bersama kita, apakah ada hal-hal yang perlu kita sepakati selanjutnya. Saya mungkin mengusulkan untuk kesepakatan bersama kita untuk membentuk ketua kelas. Kemarin sudah dibentuk apa belum ya? Belum, Ibu. Oh iya, kalau begitu kita akan bentuk karena ini adalah modul paket kita, hanya ada 2 modul, paket 3.1 ini yang sedang berjalan, kemudian paket modul 3.2 dan paket modul 3.3. Dan nanti ada ketua kelas bersama sekretarisnya akan mengakomodir pengumpulan tugas-tugas itu nanti akan diupload di Google Drive. Jadi alangkah baiknya kalau di kelas kita ada saya usulkan mungkin di sini ada ketua kelasnya. Mungkin semua Ibu dan Bapak boleh berpartisipasi untuk memberikan pendapatnya untuk kita menetapkan siapa ketua kelas, wakil ketua kelasnya, kemudian sekretaris kelasnya atau bendahara kelasnya. Seperti itu. Ada usul? Ketuanya Pak Ibin, Bu. Pak
Pak Ipin? Ya, setuju. Setuju, satu-satunya laki-laki di grup ini. Ketuanya Pak Ipin ya. Saya memohon tanggapan dari semua anggota di sini. Silakan Setuju. raise hand-nya kalau Setuju. untuk Pak Ipin menjadi ketua kelas kita. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Silakan Setuju. raise hand Sangat setuju. atau langsung diungkapkan dengan langsung ditanggapi. Bu Mufidah, bagaimana Bu Mufidah? Yang paling tampan Bu, Pak Ipin Bu 100% setuju. Oke. Bagaimana tanggapannya Pak Ipin? Ini teman-teman, ada 6 orang ini. Teman-teman ini yang semuanya ibu-ibu ini menyepakati untuk Pak Ipin sebagai ketua kelas di kelas 10F. Atau ketua itu sebenarnya bukan yang tampan. Jadi sebenarnya ibu-ibu juga boleh. Tapi kalau memang harus dikehendaki karena itu juga musyawarah gitu monggo, tapi sebisa mungkin ya. Sebisa saya. Kalau tidak mau pakai daster, Pak. Waduh, Bu Dwi setuju saya, Bu. Nanti dibelikan di Clever, Bu. Ini anggap saja kita sekalian ice breaking-nya ya, Boleh. supaya jangan terlalu tegang. Berarti Pak Arifin menerima usulan dari teman-teman, menghargai pilihan dari ibu-ibu CGP yang cantik-cantik ini. Dan kita akan berlanjut, kita perlu wakil atau langsung sekretaris atau bagaimana? Wakil, Bu. Wakilnya Bu Ratna. Wakilnya Bu Ratna. Sekarang sekretarisnya, ada bendaharanya, ada 4 ya. Supaya lengkap. Bulan. Iya. Sekretarisnya Bulan Bu, yang masih Sekretaris muda. Bulan. Saya Bu Wulan, bendahara. mana Bu Wulan? Mana suaranya Bu Wulan? Baru masak. Ya, Bu. Ya. Ada Bu Bulan. Bendaharanya Bu Yuli. Bendaharanya Bu Yuli. Bu Yuli bendaharanya. Ya, setuju. Bagaimana? Ya, apakah Ya, sepakat? kesempatan 9 kita piknik. Setuju. Ketuanya Pak Ipin, wakil ketuanya Bu Ratna ini sudah berdampingan ini di kamera saya ini. Berdampingan, kemudian Bu Wulan ya sebelahnya sebagai sekretaris ya tadi ya. Bu Yuli, halo Bu Yuli, mana Bu Yuli? Iya, Bu. Ini diusulkan sebagai bendahara, walaupun kita nih nggak ada yang harus uang dipegang seperti itu. Lengkap komunitasnya di kelas ini, walaupun kita hanya secara daring. Saya pikir tidak terlambat kita untuk membentuk pengurusnya, walaupun kita sebenarnya resminya di modul sesi yang ketiga ini ya untuk pelaksanaannya. Baik, ketuanya adalah Pak Ipin, wakilnya adalah Bu Ratna, dan sekretarisnya Bu Wulansari dan bendaharanya Ibu Yuli. Aplaus untuk teman-teman yang terpilih hari ini, luar biasa, dan teman-teman yang bukan pengurus juga sangat luar biasa sudah memberikan masukannya. Terima kasih, dan saya akan lanjutkan. Saya share screen saja ya. Ya, ini kesepakatan bersama untuk kita. Sepertinya sepakat ya. Kemudian presentasi ini, alurnya seperti ini, waktu total presentasi, tanggapan, dan tanya jawab, masing-masing kelompok ini 13 menit. Ini bisa kita tambah karena kita hanya ada 2 kelompok. Sepakatnya berapa menit? Untuk Sampai selesai, Bu. sampai selesai. Biasanya tanya jawabnya yang banyak, Bu. Oke, sambil kita lihat waktu, nanti kita sambil tolong sambil kita pantau bersama-sama waktunya, karena kita punya waktu untuk sesi presentasi itu 60 menit sebenarnya, karena teman kita 60 menit plus 30 menit ya, 90 menit.
Kemudian masing-masing ini mengalir saja ya, ini karena disetting untuk kelompoknya yang lebih dari 2. Kemudian durasi pemberian tanggapan juga nanti kita atur sama-sama ya. Kelompok presentasi dipersilakan memberi jawaban dan tanggapan balik jika ada dengan durasi 2 menit. Kemudian jika ada sisa waktu, kelompok lain bisa memberikan tanggapan atau tanya jawab. Karena kita hanya ada 2 kelompok, jadi otomatis saling berhadapan ya, kelompok 1 PS kelompok 2. Jadi tidak ada kesempatan untuk kelompok 3 karena tidak ada kelompok 3-nya. Pemberian tanggapannya seperti ini. Kelompok 1 akan ditanggapi oleh kelompok 2, kemudian kelompok 2 ini akan ditanggapi oleh kelompok 1. Nah, tanggapannya ini bisa Ibu Bapak garis bawahi ya. Tanggapan ini mengandung ini karena kita akan memberikan masukan untuk masing-masing kelompok yang presentasi terkait kasus yang dihadapi, bagaimana nanti dijabarkan analisis masing-masing kelompok. Yang pertama, apakah hasil kelompok yang dipresentasikan sudah menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Kemudian ke berikutnya, apakah keputusan yang diambil sama dengan hasil analisis kelompok? Apabila berbeda, apa yang berbeda? Kenapa berbeda? Apabila sama, bisa memberikan penguatan. Ini cukup jelas ya, Ibu dan Bapak. Nah, kemudian nanti penutupan. Kita hanya ada 2 kelompok, jadi tidak perlu berkecil hati, semuanya akan tampil. Semoga listrik kita dan jaringan mendukung untuk presentasi hari ini. Saya akan persilakan untuk Ibu dan Bapak kalau ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita masuk di sesi presentasi. Dan ketua kelas mungkin bisa mengambil alih ini untuk nanti saya serahkan untuk tugas pertamanya untuk mengawali kegiatan diskusi hari ini dipandu langsung oleh Ketua Kelas, Pak Muhammad Arifin. Waktu seluas-luasnya saya serahkan ke Bapak Ketua Kelas 10F, Bapak Muhammad Arifin. Disilakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Ardiana selaku fasilitator. Teman-teman semua yang dihormati, mungkin pada kesempatan kali ini kita berdiskusi hasil dari presentasi teman-teman atau kelompok. Nah, mungkin pada presentasi kali ini nanti mungkin juga membutuhkan waktu lama, ya nanti kita saling kolaborasi, diusahakan setiap orang itu mampu bertampil di depan. Artinya dikala ada forum diskusi, forum presentasi, semua ikut tampil, sehingga tidak terdominasi satu orang. Jadi mungkin pembagian job division atau pembagian tugas di kelompoknya masing-masing mungkin juga bisa diterapkan, sehingga antara CGP 1 dengan yang lain itu tidak mendominasi, sehingga semua bisa tampil. Itu Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum nanti kelompok 1 ada presentasinya? Mboten Pak Ketua. Oke, kalau tidak ada, mungkin yang lain? Setuju. Oke. Kalau cukup untuk ini, mari karena sudah diawali dengan doa untuk kelompok 1 kami persilakan untuk presentasi. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Ketua, Pak Muhammad Arifin, telah diberikan kesempatan kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Bapak Ibu-Ibu sekalian, jadi di kelompok 1 kita mau mengambil kasusnya adalah tentang bullying yang ada di sekolah. Ini kasus nyata yang terjadi di kelasnya Bu Wulansari. Jadi ada peristiwa bullying yang terjadi di tingkat sekolah dasar yang kemudian akhirnya ada beberapa pilihan solusi dan akan ada satu keputusan besar yang diambil. Untuk lebih lengkapnya akan dipresentasikan oleh Ibu Dwi Giarni. Untuk lebih lengkapnya monggo Ibu Dwi, waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
hasil kesepakatan kami. Izinkan saya untuk share screen dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu Dwi. Ini proses. Proses. Ya, sudah kelihatan, Bu Dwi. Halo, gambarnya kok belum bisa keluar ya? Hilang, Bu Dwi. Nah ya, sebentar. Kasusnya dibacakan dulu, Bu. Iya, yang halaman Sudah pertama, bisa Bu itu? Dwi. Iya, ya itu geser naik. Sudah kelihatan? Digeser. Nah, iya. Iya. Sudah, Bu. Saya akan bacakan satu ruang kolaborasi modul 3.1. Kasusnya bullying. Berawal dari siswa kelas 5 yang bernama Putri, sudah 1 minggu tidak masuk sekolah. Ibu Sinta sebagai seorang wali kelas 5 mencari tahu sebab Putri tidak masuk sekolah, sehingga beliau memutuskan untuk home visit ke rumah Putri. Sesampai di rumah Putri, orang tua Putri menyampaikan sebab Putri tidak masuk sekolah berhari-hari. Ternyata Putri merasakan takut pada seorang temannya yang bernama Lucy. Dari situ, Putri merasakan tidak nyaman dengan perlakuan Lucy di sekolah, sehingga ia tidak nyaman untuk sekolah. Lucy adalah seorang siswa pengusaha yang keluarga mereka baik-baik saja. Lanjut. Tetapi ayah Lucy adalah orang yang keras terhadap keluarganya, terutama terhadap ibunya. Jika berselisih paham, ayah Lucy selalu mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan main tangan. Lucy anak yang penurut. Ia memiliki 3 orang adik laki-laki. Di sekolah, Lucy selalu ingin merasakan menang, bahkan ia bersifat bosi. Teman-temannya takut kepadanya. Hampir setiap hari, Lucy memerintah temannya untuk membawakan sepatu, mengambilkan sesuatu, dan lain-lain. Hampir satu kelas dibuat tidak nyaman oleh Lucy. Dengan kasus Putri yang ingin keluar dari sekolah, Ibu Sinta berusaha untuk mengklarifikasi kepada orang tua Lucy tentang apa yang dilakukan Lucy di sekolah. Setelah home visit ke rumah Putri, Ibu Sinta lalu ke rumah Lucy untuk menceritakan permasalahan Putri dengan Lucy. Ternyata, Ibu Lucy tidak bisa menerima atas konfirmasi Ibu Sinta mengenai kasus anaknya, karena Ibu Lucy tidak percaya jika anaknya melakukan hal seperti itu terhadap Putri. Lucy, anak yang baik di rumah, tidak mungkin jika di sekolah seperti itu. Untuk mengumpulkan fakta mengenai apa yang terjadi di sekolah pada Lucy dan teman-temannya, Ibu Sinta memanggil 5 orang siswa, termasuk Putri dan Lucy. Ibu Sinta meminta mereka untuk menjelaskan Lucy melakukan bullying terhadap Putri. Kelima anak tersebut memperjelas bahwa kebenaran Lucy melakukan bullying.
tidak pada putri saja, bahkan hampir satu kelas. Termasuk Alia yang lebih parah dilakukan bullying oleh Lucy. Ia selalu mengigau ketika di rumah sehabis diperlakukan Lucy tidak baik. Lucy pernah menampar, mendorong Alia. Orang tua Alia mendengar masalah Putri dan Lucy, akhirnya juga unjuk bicara untuk melaporkan pada Bu Sinta. Karena Ibu Alia merasakan ada teman yang senasib dengan anaknya. Dan hal tersebut terdengar sampai Ibu Lucy. Semakin Ibu Lucy menjadi tidak nyaman dengan pengaduan para orang tua terhadap anaknya. Akhirnya terjadi konflik antar orang tua murid. Ibu Sinta memberikan motivasi pada Putri maupun Alia. Akhirnya keputusan Putri untuk pindah tidak jadi. Tetapi hal mengejutkan berbalik pada Alia. Alia mengajukan pindah sekolah kepada Bu Sinta atas ketidaknyamanannya. Hal tersebut membuat syok terapi pada Lucy. Dan akhirnya Lucy menyesali perbuatannya selama ini. Maka teman-temannya dan sekarang semakin hari sudah ada perubahan sikap Lucy dengan pantauan wali kelas. Namun hubungan orang tua Putri dan Lucy masih menjauh. Hasil analisa kasus, 4 paradigma dilema etika dalam kasus tersebut termasuk ke dalam paradigma dilema etika. 1. Rasa keadilan dan rasa kasihan. 2. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip dilema etika. Dari kasus tersebut, prinsip dilema etika adalah berpikir berbasis hasil akhir. Langkah pengujian keputusan, mengenali nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai toleransi, menghargai, dan kontrol diri. Yang terlibat adalah siswa yang bermasalah, orang tua, kemudian pihak sekolah, ada kepala sekolah, dan tentunya wali kelasnya. Faktanya, pembulinya 1, yang dibikin 1 kelas, catatan wali kelas. Pengujian benar atau benar bahwa siswa bernama Alia pindah sekolah untuk menghindari ketidaknyamanannya. Salah bahwa analisis orang tua terlibat antar orang tua karena kasus anak mereka. Pengujian paradigma benar lawan benar, keadilan versus kasihan. Yang kedua, jangka pendek versus jangka panjang. Prinsip resolusi, komunikasi dan klarifikasi, kemudian mempertemukan pihak, peringat, mengumpulkan fakta pendukung, kemudian yang terakhir mengambil keputusan akhir. Demikian paparan KE dari kelompok 1. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ratna. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu Dwi yang sudah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Itu tadi kasus nyata yang terjadi di sekolah di salah satu anggota kelompok kami, yaitu di sekolahnya Ibu Wulan. Monggo kalau ada yang perlu diklarifikasi, ditambahkan atau ditanyakan dari kelompok 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Nggih, monggo Pak Arifin. Terima kasih Bu Ratna selaku moderator. Mungkin hanya sekedar gimana ya, mengapresiasi aja. Dan mungkin dalam presentasi untuk 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah sudah ada, sudah muncul. Saya hanya ingin mengkritisi di 9 langkah yang berwujud fakta. Jadi di dalam fakta itu tadi saya baca ceritanya panjang sekali, tapi faktanya cuma ada beberapa kata ya. Yang pertama adalah pembulinya 1, yang dibikin 1 kelas, catatan wali kelas. Nah ini sebenarnya tadi kan banyak fakta-faktanya itu. Bisa nanti disematkan di 9 langkah itu tadi fakta.
Itu, Bu Ratna? Nggih, terima kasih Pak Arifin. Kemarin kita mau menuliskan banyak di situ karena kita kasusnya sudah panjang sekali, jadi memang kami agak disengaja biar nanti ditanya jawabnya lebih banyak yang ditanyakan, begitu Pak Arifin. Iya betul. Di situ ya hanya ditulis faktanya satu pembuli, tapi korban bullyingnya adalah satu kelas. Kalau kita bisa melihat kembali di cerita di kasusnya itu sebenarnya banyak sekali yang melatar belakangi bullying, peristiwa bullying yang terjadi. Di antaranya adalah gimana si Lucy, si pembuli itu faktanya adalah dia sebenarnya hanyalah korban dari apa yang lingkungan ciptakan terhadap dia. Di mana tadi faktanya adalah ayahnya si Lucy ini sering melakukan kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik kepada ibunya kalau dia sedang marah gitu. Kemudian itu juga memicu perilaku Lucy untuk melakukan hal yang sama. Kemudian ada fakta lagi kalau sesama orang tua, tadi ada orang tua Alia, orang tua Putri, dan orang tua Lucy itu akhirnya ada ketidakcocokan meskipun dianggap permasalahannya sudah berakhir seperti itu. Mungkin ada beberapa fakta lagi yang bisa kita amati dari kasus itu. Ngaten nggih Pak Arifin? Monggo Pak Arifin. Oke, terima kasih Bu, sudah agak menyambung juga. Oke, selanjutnya ke Bu Sri Subekti dulu. Bu Sri Subekti monggo. Terima kasih Bu. Dengar tapi kecil sekali Bu. Bisa didekatkan dengan mic-nya mungkin. Oh, okay. Sudah bisa? Iya, sudah jelas Bu. Silakan. Okay. Untuk urutannya sudah bagus Bu. Yang saya ingin klarifikasi ini tadi betul atau salah ya. Dari kasus yang dibacakan dari atas sampai ke bawah itu awalnya yang mengalami bullying adalah Putri, tapi ke bawahnya kok kasusnya berkembang sampai ke Alia dan teman-teman yang lain. Sebetulnya di sini siapa yang menjadi fokus bullying? Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Sepertinya kepala sekolah belum ada nih. Tadi hanya Bu Sinta dan orang tua dari siswa. Mungkin nanti bisa ditambahkan perannya juga seperti apa. Ngaten Bu Ratna. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Bekti. Apresiasi untuk tambahannya, memang ada yang kelewat juga. Terima kasih. Tadi ada peran kepala sekolah belum muncul di situ. Itu sebenarnya memfasilitasi untuk pertemuan dengan orang tua, karena kalau hanya guru atau guru kelas itu kayaknya istilahnya untuk mengundang sekian banyak wali kelas juga tidak wali murid maksud saya, itu juga tidak ini. Jadi wewenangnya ke kepala sekolah. Untuk fokus bullying memang benar tadi sebenarnya permulaannya itu bullyingnya hanya antara Lucy yang membuli Putri, tapi dalam perkembangan penyelidikan kasusnya ternyata berkembang sampai ke Alia dan teman-teman sekelas yang lain. Dan kita lihat di situ justru malah yang memutuskan keluar bukan si Putri yang korban bullying pertama, tapi malah si Alia, karena mungkin ada ketidakpuasan dari orang tuanya gitu. Mungkin Bu Mufidah atau Bu Dwi mau menambahkan, monggo Bu. Oke, nggih Bu, saya bisa menambahkan fokus pertama bullying itu pada Putri, karena Putri tidak hadir ke sekolah tanpa izin. Nah, dengan tidak hadir ke sekolah tanpa izin tadi menimbulkan tanda tanya yang besar. Nah, sehingga Bu Sinta home visit. Sedangkan Alia walaupun dibully tapi bisa menyelaraskan hati, masih bisa ngampet ya istilahnya ya, masih bisa menyesuaikan dengan keadaan dengan si Putri, maka si Alia tetap masuk sekolah. Tapi lama-kelamaan karena kasusnya itu mencuat menjadi banyak, kasusnya membesar, akhirnya si Alia
tidak nyaman, ya akhirnya Alia lebih baik pindah untuk apa? Untuk mempertahankan prestasinya. Karena kalau dia tidak nyaman di sekolah pun dia tidak konsen, tidak fokus, khawatir nanti prestasinya akan menurun, maka lebih baik Alia pindah ke sekolah lain. Seperti itu, Bu. Nggih, Bu Dwi mau menambahkan? Sudah, kira-kira cukup udah. Itu Iya. aja. Ya, begitu Bu Putih, klarifikasi dari kelompok kami mungkin ada yang mau diklarifikasi ulang? Tambon tidak ada. Oh ya, terima kasih Bu Putih. Tadi kayaknya Bu Mutmainah ada mengangkat tangan juga. Monggo Bu Mutmainah. Ya, Bu. Terima kasih Bu Ratna. Sama seperti yang Pak Ipin sampaikan, mungkin di awal cerita itu saya penasaran nanti penyelesaiannya seperti apa dengan kasus yang panjang seperti itu. Gitu. Untuk 4 paradigma tadi sudah diambil paradigma yang mana, kemudian 3 prinsip juga yang mana, tapi untuk yang ini yang 9 langkah pengambilan keputusan ya Bu ya. Tadi kok sayanya kayak kurang mesti apa saya yang nggak konsentrasi lihat atau kok kayaknya baru sebentar udah selesai gitu loh Bu. Bu Ratna minta tolong di anu lagi. Kan soalnya di 9 langkah pengambilan keputusan kan ada uji juga nggak? Kemudian tadi sudah ada belum ya Bu Ratna? Uji regulasi, uji sudah ada Bu, tapi ya, seperti kami ungkapkan kepada Pak Ipin tadi memang itu di isinya singkat. Bu Dwi mungkin bisa tampilkan ulang Bu. Ya. Halo Bu Dwi. Coba saya share screen dari saya aja. Oh ini sudah, Bu Dwi sudah. Iya ya. Agak ke atas dulu Bu. Halo Bu Dwi. Geser lagi Bu. Dari atas tadi langkah pengujian. Bawah kaki ya. Ya. Kemudian yang 9. Nah, yang di bawahnya Bu Dwi, agak ke bawah. Itu apa di atasnya ya? Bawah, berarti di bawah. Oh, di atasnya agak ke atas, agak ke atas. Nah, bukan, itu kan langkah kan masuk ini. Yang mana? Langkah pengujian keputusan. Oh ini. Pengujian itu ada tadi nggak? betul. Kan langkah pengujian keputusan kan ada 1 mengenali nilai dulu. Nah, itu nilai yang kami ambil adalah toleransi dan menghargai dan kontrol diri. Kemudian yang terlibat ada siswa bermasalah, orang tua, kemudian ada wali kelas atau guru kelas dan kepala sekolah. Ya. Kemudian faktanya itu ada yang tertulis di situ. Sebenarnya yang dibully itu. Bulinya. Maaf, ini tulisannya salah. Ini yang dibully 1 kelas. Iya, jujur kelihatan kecil sekali soalnya Bu. Oh iya. Nggih. Itu kalau kami tidak salah hitung sudah lengkap 9 Bu. Iya. Berarti memang nggih. Terus berarti tadi langkah anunya apa itu tadi Bu? Soalnya penasaran dengan kasus yang akhirnya berarti yang pengujian benar salahnya. Nah, itu di situ dikatakan benar bahwa siswa bernama Alia pindah sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan. Salah bahwa analisis orang tua terlibat konflik antar orang tua karena kasus anak mereka. Jadi maksudnya di pengujian benar salah itu sebenarnya kan langkahnya ada pengujian yang ada uji legal, regulasi. Regulasi kayak gitu. Nah, itu diungkapkannya di situ kalau uji legal atau regulasi, kemudian kode etik itu kan sebenarnya karena memang bullying itu tidak diperkenankan ada di sekolah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kan juga seperti itu. Jadi memang secara uji
legalnya memang itu sebenarnya bertentangan juga. Kemudian dari fakta-fakta yang dikumpulkan oleh wali kelas atau guru kelas ya kalau di SD itu banyak fakta yang ditemukan selama proses penyelidikan berlangsung. Salah satunya adalah tadi karena dibentuk oleh lingkungan keluarga sudah seperti itu. Kemudian diuji intuisi, diuji intuisinya kami merasa sebenarnya kalau kasus bullying dengan cara mengeluarkan itu tidak dibenarkan karena kewajiban institusi pendidikan terutama sekolah itu adalah memperbaiki perilaku atau karakter anak dari yang tukang bullying ibarat kata seperti itu untuk menjadi anak yang bertoleransi pada teman-temannya. Tapi kami memiliki intuisi, jadi harus menciptakan suasana yang kondusif. Entah itu keduanya dipertahankan atau salah satu memang harus memiliki lingkungan yang berbeda. Maka di situ sebenarnya kami tidak menyarankan untuk mengundurkan diri dari sekolah, tapi si Alia sendiri karena merasa tidak nyaman gitu, jadi mengundurkan dirinya karena dia tidak nyaman, bukan karena istilahnya kegiatan bullying itu masih berlangsung, bukan, tapi karena dia mau mencari suasana baru di mana dia nyaman, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa tidak enak baik itu dengan guru ataupun dengan temannya. Seperti itu Bu Siti. Oke, cekap nggih. Yang terakhir Bu Yuli, monggo Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna dan teman-teman. Terima kasih waktunya. Begini Bu, ini sekedar masukan, saya beri apresiasi yang luar biasa untuk presentasi kelompok 1. Sudah memuat ada 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah. Cuman sebenarnya saya menyambung dari Bu Mutmainah tadi bahwasanya di 9 langkah itu alangkah lebih baiknya bila ada refleksi ya Bu. Karena di 9 langkah terakhir itu kan ada refleksi, ada penguatan keputusan yang diambil benar dan salahnya itu ada di situ. Seperti itu Ibu. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak menyingkat waktu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli untuk masukannya. Nanti akan kami tambahkan. Sebenarnya di refleksi itu kalau kami ada itu kalimatnya kami bikin sendiri Bu, prinsip resolusi. Jadi refleksinya itu melalui kegiatan prinsip resolusi itu di mana kami akan mengkomunikasikan dan mengklarifikasi segala fakta yang muncul di lapangan. Kemudian di situ ada mempertemukan pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan, kemudian akan ada peringatan kepada si anak pembuli tadi, kemudian mengumpulkan fakta pendukung, kemudian yang terakhir mengambil keputusan akhir. Dan selanjutnya kita akan melihat kembali keputusan akhir itu, apakah itu keputusan terbaik yang bisa kita lakukan atau mungkin ada ada trilema atau versi lain dari suatu keputusan yang mungkin bisa lebih baik untuk semua pihak. Ngaten Bu Yuli, terima kasih masukannya. Mungkin nanti kami akan tambahkan dan kami ganti kalimatnya. Terima kasih nggih Bu Yuli. Ngaten. Demikianlah presentasi dan tanya jawab dari kelompok 1. Jika ada yang ingin ditambahkan, kami serahkan ke Bu Artiana. Monggo Bu. Iya, terima kasih Bu Ratna Sawitri selaku moderator dari kelompok 1. Luar biasa. Aplaus buat kelompok 1. Terima kasih, luar biasa sekali. Kalau saya cermati dari masukan dari kelompok 2, setuju ya kalau melihat hasil analisisnya tadi. Sudah melewati 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah, itu sudah masuk. Kemudian untuk mungkin lebih didalaminya untuk investigasi opsi investigasinya, apakah ada nanti muncul penyelesaian yang kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ini di langkah 9 itu.
apakah ada, itu mungkin untuk penegasannya. Kemudian nanti di simpulan akhir, apakah ini bujukan moral atau dilema etika? Iya, mungkin bisa ditanggapi dari kelompok 1, ini bujukan moral atau dilema etika. Ibu dan Bapak sudah mengetahui kan perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral. Kalau dilema etika kemarin benar, PS benar, kemudian bujukan moral itu benar, PS salah, seperti itu. Iya. Itu untuk kelompok 1 sudah bagus tampilannya, apa yang disampaikan dan kasus-kasusnya juga, bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab. Kalau saya lihat tadi, saya kira itu yang pindah itu yang siapa yang membuli. Tapi menarik, pada akhirnya yang pindah itu karena bulinya mungkin sudah yang ditangani. korbannya, Ibu. Korbannya yang pindah. Jadi itu sesuatu yang tidak terduga memang bisa terjadi di sekolah Ibu dan Bapak. Dan sebagai pemimpin pembelajaran, Ibu dan Bapak juga harus peka untuk melihat, mengakomodir permasalahan yang ada. Karena menariknya ini adalah permasalahan di sekolahnya Bu Wulan. Sebenarnya saya pengen sekali mendengarkan pendapat dari Bu Wulan selaku selaku sekolah pemilik kasus ini. Tadi dari saya pendapatnya sudah dalam cerita, Bu. Iya, pendapatnya bulan sudah terangkum dalam cerita, Bu. Dan ini ada acara bersamaan di sekolah juga. Jadi kami bagi tugas. Kita buat Tambahan, Bu, kita tidak menyangka kalau yang melakukan bullying itu ternyata cewek-cewek itu. Iya, biasanya malah anak-anak perempuan. Ternyata di sebelahnya bulan cewek, jadi kan kasus baru itu. Ternyata tidak hanya didominasi oleh cowok, cewek juga bisa melakukan bullying. Ya, saya mau menambahkan. Jadi kenapa itu kasusnya yang keluar itu adalah Alia, karena Alia itu kan juga sudah merasakan tidak nyaman dibully sama Lucy itu selama mungkin dari kelas 3 ya. Dari kelas 3 sampai dengan kelas 5 dia sudah menekan rasa rasa tidak nyamannya itulah. Ketika tercuat kasus Putri, orang tua Alia baru mengutarakan yang sebenarnya. Nah, setelah itu kan karena tidak ada percayaan dari orang tua, karena kan si Lucy itu kalau di rumah itu anaknya baik-baik saja, tetapi kenapa di sekolah seperti itu? Terus jadi untuk yang orang tuanya si Lucy itu menganggap apakah ini benar anak saya melakukan bullying terhadap teman-teman di kelasnya, itu dia ada rasa ketidakpercayaan. Nah, untuk menghindari konflik yang berkepanjangan juga dan menghindari ketidaknyamanan Alia selama ini yang sudah terpendam, akhirnya dia memutuskan untuk pindah saja, karena sebelumnya kan si Putri itu juga sudah mau mengajukan pindah. Saya juga mengajukan pindah seperti yang mau dilakukan Putri, karena untuk menghindari ketidaknyamanan itu, gitu. menurut Bu Wulan ini dilema etika atau bujukan moral, Bu? Kalau menurut saya itu sepertinya ini malah bujukan moral ya, Bu, karena di situ ada nilai benar dan salah nih di situ. Tapi kalau untuk yang kasus antara Putri yang mau keluar atau tidak, itu masuk ke dalam dilema etika, karena Putri itu mau keluar atau tidak, karena keluar itu juga dia benar untuk menghindari ketidaknyamanan, tidak keluar juga dia merasa karena sudah kelas 5 mungkin untuk keluar itu kan seperti udah mau lulus gitu kan, eman-eman gitu, sayang untuk keluar dari sekolah karena dia sudah menginjak kelas atas, kelas 5 seperti itu. Terima kasih Bu Wulan. Iya. Sampaikan juga luar biasa. Sama-sama Ibu. Iya. Ya, mungkin itu penguatannya tadi sudah disampaikan Bu Wulan bahwa kasus ini pada saat akhirnya ini menjadi bujukan moral karena di situ ada ketidaknyamanan ya, benar PS salah, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Ratna Sawitri selaku moderator.
Iya, terima kasih Bu Artiana untuk penguatan dan tambahannya, juga Ibu Wulan yang sudah menguatkan kembali cerita dari kasus di kelompok kami. Memang saya itu pertama kemarin dengar kasus ini juga out of the box, karena saya pikir yang keluar bakalan yang pembulinya. Oh, ternyata malah yang korban bulinya yang keluar gitu. Memang luar biasa, segala fenomena yang terjadi di sekolah memang bisa di luar perkiraan kita. Saya kira presentasi dari kelompok 1 kami cukupkan sekian. Terima kasih untuk teman-teman semua atensinya, perhatiannya, dan masukan untuk hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya mungkin kelompok 2 bisa melanjutkan, tapi waktu kami kembalikan ke Ibu Artiana dulu. Silakan Ibu. Terima kasih kelompok 1 upload untuk kelompok 1, karena di sini ada Bapak Ketua kelas kita. Saya kembalikan ke Bapak Ketua kelasnya, walaupun ini adalah kelompok atau wakil kepala sekolahnya, wakil kelasnya, wakil kepala kelasnya. Katanya bulannya sendiri, Bu. Yuk, mari, waktu kembali. Iya, karena saya kira sudah ini waktu sudah menunjukkan jam 2:10. Monggo dioptimalkan untuk kelompok 2 langsung memulai ke presentasinya saja supaya kita dapat mengoptimalkan waktu yang ada. Kepada kelompok 2 waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Bu Faina, kemudian 2 Pak Ipin, 3 Bu Yuli, kemudian yang keempat Bu Sri Subekti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kasus kami, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 konsep pengambilan keputusan. Nah, kesepakatan kami berbagi tugas, di mana di sini saya sebagai moderator, kemudian nanti Pak Ipin sebagai pemateri, kemudian Bu Bekti sebagai panelis, dan pada pertanyaan nanti ada Bu Yuli, seperti itu, Kemudian di sini kami ada kesepakatan, kami mengambil kasus yang terjadi dari Ibu Sri Subekti, yaitu dari SMA Negeri 1 Pengursu, di mana kasusnya adalah tentang nilai yang berada di bawah KKM. Nah, tentang nilai di bawah KKM ini, di mana ada 2 anak yang memiliki nilai di bawah KKM dan aturannya di sekolahnya, jika ada anak memiliki nilai yang di bawah KKM, maka dia tidak naik kelas. Nah, dilemanya di sini adalah pada saat rapat, kepala sekolah meminta untuk semua anak memiliki nilai yang minimal pas KKM, seperti itu. Untuk lebih lanjut, monggo Pak Ipin langsung saja mempersoalkan hasil. Pak Ipin. Oke, terima kasih Bu Umur. Iya. Mohon izin pada teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, ini saya coba untuk slideshow, nanti jika tidak tampil mohon untuk bisa dikomentari. Ibu-ibu semua, untuk kelompok 2 ini ada kasus yang sering kita lakukan di sekolah, yaitu kasusnya adalah nilai di bawah KKM. Mungkin saya bacakan kasusnya. Ini yang terjadi mungkin hampir dari 4 anggota kita di sekolah semua mengalaminya. Kasus yang kami hadapi adalah saat kenaikan kelas. Ada 2 anak yang nilainya masih di bawah KKM pada mata pelajaran Pak Ipin, slideshow-nya tidak jalan, Pak Ipin. Oke, ini aja ya slide-nya ya. Sip. Saya ulangi, jadi kasusnya adalah saat kenaikan kelas, ada 2 anak yang nilainya masih di bawah KKM pada mata pelajaran kimia. Berdasarkan aturan yang ada, anak tersebut tidak naik kelas. Tetapi kebijakan kepala sekolah
yang mengharuskan semua nilai di atas KKM sehingga semua mapel, ya kan, semua harus mencapai ketuntasan. Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah pada saat rapat koordinasi kenaikan kelas. Memang keputusan yang sangat sulit jika mengikuti aturan, maka ada anak yang tidak naik kelas. Tetapi kalau tidak mengikuti aturan, ada rasa kecewa. Di sini guru tersebut harus membuat keputusan. Nah, apa keputusan yang diambil? Jadi berdasarkan musyawarah antara kelompok kami, menurut kami keputusan yang akan kami ambil adalah memberikan nilai sesuai KKM kepada siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Karena hal ini mendesak dan ini keputusan yang paling cepat dan tepat jika kami tidak menuntaskan peserta didik tersebut atau peserta didik tidak akan naik kelas. Nah, paradigma, jadi paradigma saya diambil kelompok kami, ini ada dua. Yang pertama adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana guru harus memberikan nilai yang sesuai KKM kepada murid yang belum mencapai nilai KKM. Nah, ini mewujudkan rasa kasihan. Nah, ini dikarenakan oleh rasa ingin menghargai kebijakan kepala sekolah. Nah, ini saya anggap menjadikan rasa keadilan. Nah, paradigma yang kedua adalah rasa benar lawan rasa kesetiaan. Nah, yang pertama adalah benar adanya jika guru memberikan nilai sesuai KKM kepada murid yang belum memperoleh nilai di bawah KKM. Yang kedua adalah benar juga jika kita memberikan loyalitas kepada kebijakan kepala sekolah. Jadi antara dua-duanya itu juga merupakan kebenaran. Selanjutnya prinsip yang kita gunakan dalam mengambil sebuah kasus di atas. Jadi prinsip yang guru tersebut gunakan menurut kami adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care based ini. Penting ya. Nah, rasa peduli dan empati yang muncul dari guru tersebut kepada muridnya yang belum memperoleh nilai KKM untuk mengantarkan murid-murid tersebut menuju jenjang kelas yang lebih tinggi. Jadi rasa peduli bagaimana kita memiliki, sebenarnya nilai KKM-nya kan kurang. Maka dengan kebijakan kepala sekolah, ya karena kalau menggunakan pengayaan dan lain sebagainya kan tidak ada waktu, sehingga ada rasa peduli kita naikkan. Nah, dalam kasus itu ada mungkin 9 langkah dalam pengambilan atau pengujian sebuah keputusan. Nah, yang pertama adalah apa nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut. Nah, nilai yang bertentangan yang pertama adalah jika kami setuju untuk memberikan nilai sesuai KKM, maka kami melanggar aturan. Ya, melanggar aturan. Setidaknya ada 4 prinsip dalam penilaian, yaitu sahih, adil, objektif, dan terpadu. Nah, yang kedua, jika kami menolak, ini berarti kami tidak patuh dan taat kepada kebijakan kepala sekolah. Padahal kepala sekolah adalah pelaku utama dalam memerankan peranan penting di sekolah atau stakeholder. Itu yang pertama. Situasi tersebut, ya jelas karena ini di lingkungan sekolah, paling utama adalah kepala sekolah. Yang kedua, di situ ada guru mata pelajaran kimia. Nah, yang ketiga adalah 2 siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Lanjut pengujian yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Yang pertama adalah kepala sekolah meminta guru
tersebut untuk memberikan nilai sesuai KKM. Nah, yang kedua, terdapat 2 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Yang ketiga adalah guru tersebut ingin menghargai kebijakan kepala sekolah. Jadi ada 3 fakta yang ada pada kasus tersebut. Nah, langkah selanjutnya, yaitu yang keempat, mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Nah, dari uji legal, ya, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Tidak ada. Kami menjawab tidak ada, karena dalam cerita tersebut tidak ada yang melanggar hukum. Nah, yang kedua adalah uji regulasi. Apa ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Nah, jika guru tersebut setuju untuk memberi nilai sesuai KKM, maka melanggar aturan. Ya, tadi sudah disebutkan di atas kasusnya, yaitu sudah ada 4 prinsip dalam penilaian, yaitu sahih, adil, objektif, dan terpadu. Nah, selanjutnya uji regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Yang jelas ada. Keputusan guru yang memberikan nilai sesuai KKM yang melanggar aturan, setidaknya ada 4 prinsip di dalam penilaian, ya kan? Ini merupakan keputusan yang benar, walaupun guru tersebut harus merasa kecewa karena tidak sesuai dengan hati nuraninya, di mana seharusnya anak tersebut tidak tuntas karena ada banyak faktor. Selanjutnya ada uji intuisi, itu berdasarkan perasaan dan intuisi. Apakah ada yang salah dalam situasi ini? Tentu saja merasa tidak nyaman dan akan menjadi perbincangan banyak orang karena masalah ini sebenarnya adalah ranah pribadi, akan tetapi menjadi konsumsi publik, dan ini akan mempengaruhi psikologis si guru dan si anak juga. Mempengaruhi ketidaksinkronnya antara aturan lembaga dan komponen yang ada di dalamnya. Karena awal kan jelas ada aturan penilainya, ada 4 prinsip itu. Nah, selanjutnya dalam uji 4 ini kan ada kira-kira apakah keputusan yang diambil oleh panutan atau adalah Anda dalam situasi ini. Nah, ini adalah memberikan nilai yang sesuai KKM, itu berarti segera menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Setelah itu akan mencari solusi lain dari kebijakan kepala sekolah tentang nilai yang harus KKM dalam menaikkan kelas. Oke. Langkah dalam 9 langkah ini ada yang kelima, yaitu jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Nah, situasi yang akan terjadi adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di sini bisa dilihat bagaimana guru harus memberikan nilai yang sesuai KKM kepada murid yang belum mencapai nilai KKM. Ini dikarenakan oleh rasa ingin menghargai kebijakan kepala sekolah. Yang keenam, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Nah, dalam kasus ini, dari penyelesaian dilema, prinsip yang dipakai adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli, di mana sebuah kepedulian seorang guru untuk memberikan nilai sesuai KKM pada murid yang belum mencapai KKM untuk masa depan murid tersebut. Nah, langkah yang ke-7, investigasi opsi trilemma. Nah, mungkin dalam pertanyaannya, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ada. Mungkin dengan memberikan remedialisasi atau remedial, walaupun waktunya mepet, dan dengan mendatangkan
orang tua si murid memberitahukan tentang kronologi mengapa anak tersebut sampai tidak mencapai KKM dengan kesepakatan antara anak, orang tua, dan guru agar anak tersebut memperoleh nilai yang sesuai KKM, tidak dengan cuma-cuma. 8. Apa keputusan yang akan diambil? Jelas, karena ada tadi disampaikan ada prinsipnya. Jadi memberikan nilai sesuai KKM seperti kebijakan kepala sekolah. Setidaknya ada 4 prinsip dalam penilaian, yaitu sahih, adil, objektif, dan tepat. Walaupun tadi ada itu ya, sehingga kita ikut kepala sekolah karena rasa peduli. Nah, yang ke-9 ini mengenai tentang masalah dan refleksi, yaitu coba lihat keputusan Anda dan merefleksinya. Nah, keputusan yang adalah tadi mengadakan remedial tadi. Dengan melihat kembali keputusan tersebut, di mana saya memilih untuk tetap memberikan nilai sesuai KKM. Jadi saya memberikan nilai sesuai dengan KKM, mengacu pada kebijakan kepala sekolah. Yaitu setidaknya ada 4 prinsip dalam penilaian, yaitu sahih, adil, dan objektif dan terpadu. Sebenarnya di sini juga ada keputusan yang lain dicantumkan di dalam investigasi tadi, ada pisang remedial. Jadi kalau kita refleksi dengan adanya waktu singkat, kita remedi. Kalau tidak ada waktu, mungkin kita hanya tadi ada mendatangkan antara kesepakatan antara orang tua, anak, dan begitu hasil dari musyawarah atau diskusi kelompok kami. Jadi ya, dari 4 prinsip, 3 prinsip, 4 paradigma, 9 langkah yang kita ambil yang telah kami paparkan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Ipin atas presentasinya. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Monggo, mungkin ada masukan, konfirmasi, dan pertanyaan kami persilakan. Tanya Bu. Bu Dwi, monggo Bu Dwi. Tadi permasalahannya kan dikenaikan kelas. Nah, kalau di sekolahan kami untuk kenaikan kelas itu tidak hanya mengacu ke nilai pengetahuan saja ya Ibu, tetapi juga melibatkan nilai sikap. Jadi kalau untuk nilai pengetahuan itu sebelum ada rapat pleno, sebelum hari H, itu pada waktu proses pembelajaran itu sudah dilakukan berbagai macam perbaikan, misalnya dengan cara remedi dan seterusnya. Pokoknya diremedi terus sampai nilainya mencukupi untuk KKM. Anak yang tidak naik biasanya kalau di sekolah kami itu hanya karena faktor sikap, nilai sikap. Misalnya yang terlalu overload, misalnya tidak masuk sampai berapa hari, melebihi batas yang ditentukan, atau mungkin terlalu nakal lah, terlibat dalam kasus-kasus tertentu yang tidak bisa, istilahnya tidak bisa ditandani. Jadi kalau hanya untuk KKM, untuk hanya nilai pengetahuan, itu tidak begitu menjadi masalah utama waktu rapat pleno, kecuali nilai sikapnya. Jadi mohon sebelum rapat pleno itu untuk penuntasan nilai KKM itu dituntaskan dulu sampai tuntas dulu. Kan di sekolah itu sekarang banyak sekali yang masuk sekolah inklusi. Jadi seberapapun kemampuan anak kita, seberapapun nilai pengetahuan mereka, itu maka seharusnya dinaikkan, asalkan tidak punya faktor X. Demikian pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Giani. Memang secara umum idealnya seperti itu nggih Bu Dwi nggih. Maksudnya utama untuk kenaikan itu nilai sikap seperti itu nggih. Tetapi di sini kebetulan di SMA Pemusik itu kebetulan kan harus KKM. Nah, nilai harus di situ ada aturannya harus KKM untuk semua mapel. Nah, berarti kita menyoroti di sini adalah pada
pengetahuannya seperti itu. Untuk lebih jelasnya biar ditambah Ibu Yuli atau Bu Bekti, monggo. Iya, terima kasih Bu Dwi, masukannya yang luar biasa. Memang untuk apa ya, penilaian KKM secara akademik memang tidak, istilahnya tidak semua nilai tidak KKM itu tidak naik kelas, tetapi memang di sini ada kebijakan dari kepala sekolah yang mengharuskan bahwa anak yang naik kelas itu nanti harus KKM. Kemudian di sini tadi juga kami sudah matur bahwasanya anak tersebut tidak KKM nilainya itu ada banyak faktor. Ada banyak faktor. Juga kami sudah melakukan, kita sudah melakukan untuk remediasi. Remediasi kepada anak itu mulai dari pemberian soal yang grade A sampai grade E yang paling akhir, itu memang anak tersebut tidak mampu. Memang sebaiknya memang dinaikkan. Tapi kami juga tidak mau apa ya istilahnya tidak sesuai dengan hati, ya sesuai hati nurani kami bahwasanya kami memberikan nilai anak itu secara cuma-cuma dan anak nanti juga akan merasa gembelo bahwasanya oh iya wong aku ora garap tugas, aku ora numpuk tugas, kowe kok bijiku dikai tuntas seperti itu. Nah, solusi kami juga memanggil orang tua dari si anak untuk kita duduk bersama menyampaikan permasalahan apa yang terjadi di sekolah bahwasanya si anak itu belum mampu mencapai nilai KKM dan di situ nanti ada kesepakatan antara orang tua anak tersebut dan kami selaku sekolah, selaku guru untuk memberikan tugas tambahan di rumah atau apa yang nanti bisa menopang nilai akademik anak tersebut menjadi tuntas. Begitu Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Gimana Bu Dwi? Cukup Bu Dwi? Cukup. Oke, terima kasih Bu Dwi. Monggo. Tadi Bu Ratna nggih? Bu Ratna. Bu Ratna atau Bu Mufidah? Oh ya, boleh Bu, saya. Bagus. Apresiasi sekali untuk kelompok 2, lengkap sekali. Ini sharing saja ya Bu ya, tentang kalau rapat koordinasi kenaikan kelas itu memang sangat menyenangkan nih, sampai gayeng gitu. Iya, Bu Mufidah. Apalagi berkaitan dengan KKM ya Bu ya. Iya. Kalau di sekolah kami kan nilai di bawah KKM itu kan untuk kenaikan kelas kan tidak boleh lebih dari 3 mapel. 3 mapel, ya. Kebetulan saat itu ada anak yang nilai merahnya itu ada di mapel IPA, matematika, dan IPS. Ya. Jujur ya, pasti nilai rapot itu kan sudah ada pengolahan-pengolahan, penambahan-penambahan. Tidak mungkin nilai apa adanya itu kayaknya untuk mencapai KKM sangat sulit sekali ya itu ya. Dari kasus yang saya alami itu karena anak itu merahnya atau yang nilai di bawah KKM itu ada 3 mapel yaitu IPA, matematika, IPS. Karena ada pembanding grade Bu, seakan-akan akhirnya IPS untuk ngalah ya. IPS agar saya sebagai gurunya memberikan nilai di atas KKM ya, atau sama dengan KKM karena IPA dan matematika itu katanya bobotnya tinggi dan sulit, anak kalau untuk dikejar dengan cara apapun tidak bisa mencapai KKM ya. Akhirnya saya harus memberikan nilai sesuai dengan KKM juga, tapi dengan syarat saya memanggil anak tersebut dan menceritakan apa adanya. Akhirnya anak menyanggupi dan saya pun mengubah nilai tersebut. Dan ini ternyata sekolahnya Bu Bekti tadi, kepala sekolahnya kriteria kenaikan kelasnya semua nilai sama dengan KKM ya Bu, ya itu ya Bu ya. Semuanya harus KKM. Semua harus KKM. Oh, oke lah kalau gitu ya saya bisa memahami dengan aturan seperti itu. Terima kasih Bu, ini hanya sekedar sharing saja karena mapel IPS karena grade-nya rendah maka kak saya harus memberikan nilai
mengerjakan KKM, tetapi dalam pemikiran saya itu seperti ini. Kimia itu kan sulit ya Bu ya. Jadi mungkin nilai di bawah KKM juga nggak apa-apa ya, asalkan tidak lebih dari 3 mapel kan akhirnya anak juga bisa naik juga. Saya tanggapi sebentar Bu Mufidah. Saya juga seperti Bu Mufidah ketika sedang rapat koordinasi yang sangat luar biasa, nanti akan mengorbankan salah satu mapel. Seperti itu. Kemudian yang Bu Mufidah ngendikaken tadi untuk nilai kimia itu memang mungkin sangat sulit sekali dan mungkin tidak apa-apa ketika tidak KKM. Tapi Ibu, ketika nanti anak tersebut ada pada jurusan IPA, Iya. itu nanti mewarnai jurusan, itu nanti tidak akan naik ke kelas Ibu, karena jika jurusan IPA itu nanti anak kelas 10 naik ke kelas 11, dia masuk jurusan IPA, semua mata pelajaran yang mewarnai jurusan itu tuntas. Seperti itu. Jadi kami juga dilema Ibu, kami harus memberikan nilai ketuntasan yang sebenarnya anak tersebut tidak mampu dengan berbagai cara sudah kami tempuh, tapi karena regulasi yang ada dan karena pertimbangan-pertimbangan khusus, kita juga harus mengikuti regulasi yang ada. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih pencerahannya Bu Yuli. Terima kasih Bu Mufidah. Oke, monggo. Masih ada lagi? Halo? Oke, Bu Ratna, yuk. Monggo Bu Ratna, silakan. Terima kasih. Suaranya kecil Bu Ratna. Apakah sudah terdengar? Sudah, Sudah Bu. Halo? Bu Ratna. Oke, terima kasih Bu. Menanggapi untuk presentasi kasus di kelompok 2 terkait dengan KKM, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Ini berbagi pengalaman saja, kebetulan saya juga guru kimia sama dengan Bu Bekti, cuman bedanya kalau Bu Bekti itu di SMA, saya di SMK. Saya sudah pernah merasakan juga mengajar di SMA, di mana kalau jurusan IPA memang nilai kimia itu mutlak sangat penting dan memang harus tuntas. Ketika ada anak dengan nilai di bawah KKM dan kepala sekolah memiliki kebijakan di mana anak ini harus tuntas sesuai dengan KKM, maka akan menjadi problem yang dilematik juga untuk guru, bagaimana membuat nilai yang belum KKM menjadi KKM. Kalau kita kembalikan ke diri kita sendiri, mengajarnya seperti apa, anak-anak menikmati proses belajarnya seperti apa, mungkin kita bisa menyusun penilaian yang seperti apa yang anak-anak inginkan. Jadi kalau sharing pengalaman pribadi sesuai dengan sebenarnya berkaitan dengan materi sebelumnya di pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika kemarin kita belum tahu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, jadi kita ulangannya sama semua ketika ada anak di bawah KKM, kemudian sampai dengan tenggat waktu rapat itu nilai masih belum KKM. Kalau di pengalaman pribadi saya akan membuat penilaian yang membuat murid ini nyaman. Jadi ada anak-anak yang tertentu itu tidak suka mengerjakan soal gitu, tidak suka ngitung gitu. Nah itu biasanya saya ngasihnya, kamu pengennya apa? Saya pengen buat karya gitu. Nah saya serahkan penilaiannya, saya ganti dengan untuk remedinya adalah dengan membuat karya atau penilaian sejenis yang anak-anak merasa nyaman, anak-anak merasa saya kalau mengerjakan soal nggak suka Bu, saya pengen bikin ini saja atau saya pengen membuat sesuatu yang lain gitu. Yang penting jangan, kalau menurut saya jangan memberikan nilai yang cuma gitu. Seperti tadi dikatakan Bu Mufidah juga, kalau memberikan nilai yang cuma-cuma itu akan efeknya jangka panjang. Jadi kalau di SMK cerita pengalaman juga ketika di tahun ini saya memberikan anak nilai cuma-cuma, 2 anak nilai cuma-cuma tidak mengerjakan remedi, tiba-tiba dia KKM, maka di angkatan berikutnya di tingkat
di bawahnya, ketika saya mengajar, itu akan lebih banyak anak yang tidak KKM dengan alasan dia tidak mau mengerjakan, dia tidak mau gini, besok juga kenaikan kelas pasti KKM seperti itu. Nah ini nyambung juga di paradigma tadi. Kalau saya mungkin lebih ke ini selain keadilan lawan kasihan, mungkin masuk juga di jangka pendek lawan jangka panjang. Dengan memberikan nilai cuma-cuma KKM itu di jangka pendek itu benar karena anak harus naik kelas. Tapi akan menjadi dilema juga ketika di jangka panjang efeknya tidak hanya ke dia sendiri, di mana istilahnya dalam tanda kutip dia tidak bisa apa-apa tapi KKM, tetapi juga angkatan di bawahnya. Maka angkatan di bawahnya itu akan istilahnya saya kalau bahasa Jawanya nyepelek nih gitu, menganggap enteng gitu. Jadi alah sama Bu itu nggak ngerjakan aja nanti juga KKM, seperti itu di efek jangka panjangnya. Demikian pendapat saya. Terima kasih Bu Siti Mutmainah dan kelompok 2. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Ratna. Sebenarnya kemarin kita juga sudah bahas ke situ ya Bu ya. Berarti memang ketika ada anak yang nggak KKM, berarti kita remedi berulang-ulang sampai dia tuntas. Mungkin menurunkan grade-nya sampai seperti itu. Tapi permasalahannya kemarin itu antara tes sama untuk pembagian rapotnya itu waktunya terlalu mepet. Jadi istilahnya nggak ada waktu untuk remedi, seperti itu kasusnya. Monggo ditambahi mungkin Pak Ipin. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya saya yakin Bapak Ibu semua mengalami KKM semua. Tapi ini kan karena kasus di mata pelajaran kimia yang ada di sekolah SMA ya. Karena itu merupakan mapel wajib di penjurusan IPA. Kenapa saya ambil KKM saja? Karena saya tidak ingin kasusnya melebar banyak. Karena banyak kasus nanti di sana pasti akan ada banyak fakta-fakta, banyak dilema-dilema, sehingga kita tidak fokus. Sehingga kami mengambil KKM saja. Ini. Oke, KKM itu memang syarat wajib, mutlak dulu. Nah, sebenarnya di kasus sudah kita jelaskan, sudah mengalami proses apapun, nilainya ada 2 anak, intinya kan itu. Pada waktu hari H setelah rapat, intinya kan itu, setelah rapat itu. Jadi tinggal 2. Nah, melaksanakan pengayaan remedi waktu tidak ada, sehingga kita mengambil tadi di dialog antara anak, orang tua dan guru mengambil kesepakatan, sehingga biar ini nanti juga menjadi jangka panjangnya tidak terlalu dilema, sehingga antara 2 anak, orang tua 2 anak, guru berkesepakatan, sehingga ada pembeda antara siswa yang lain. Itu hanya ingin menegaskan di dalam kasus Puput. Oke, terima kasih Pak Ipin. Demikian Bu Ratna, jawaban dari kami. Sebenarnya kemarin gini juga nggih, di kasus yang sering terjadi sebenarnya tidak hanya masalah KKM, benar yang disampaikan Pak Ipin, ada faktor lain mungkin ke karakter karena tapi kita itu lagi nggak mau masalahnya semakin melebar seperti itu, akhirnya kita ambil hanya KKM-nya saja. Monggo, demikian Bu Ratna. Terima kasih Bu Siti dan Pak Arifin untuk klarifikasinya. Cukup, terima kasih. Monggo, mungkin ada yang lain? Sudah nggak? Sudah semua? Kalau sudah, monggo Bu. Saya Bu. Bulan, monggo Bulan. Ya, mungkin itu yang untuk masalah KKM ya, tadi udah jenengan mengangkat hanya KKM saja, itu udah hal yang di sekolah mungkin untuk kenaikan kelas masalah KKM itu sudah tidak tabu lagi. Mungkin dari KKM itu nanti ke depannya untuk pengambilan keputusan bisa saja sekolah itu menurunkan grade KKM-nya seperti itu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai patokan siswa itu nanti untuk impact ke depannya, untuk seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Ratna tadi, itu akan berpengaruh untuk angkatan-angkatan berikutnya, yaitu untuk menentukan KKM kan itu ada
kriterianya ya, ada daya dukung, ada indeks seperti itu. Mungkin dari kasus yang 2 orang tidak mencapai KKM itu juga nanti akan mempengaruhi indeks mereka untuk yang KKM berikutnya, untuk menentukan KKM di nilai kimia. Mungkin ya juga saya juga pernah mengalami waktu di SMK, ternyata di SMA juga ada yang seperti itu untuk batas pengumpulan untuk melakukan remediasi juga tidak ada waktunya. Kalau malah yang di SMK dulu saya kasusnya pernah ada anak yang tidak melaksanakan remedi, jadi itu dilihat lagi dari wali kelas yang ngoyak-ngoyak. Mungkin untuk mapel ini anaknya masih kurang mengerjakan remedi kimia. Jadi dari wali kelas itu ngoyak-ngoyak anaknya, ayo cepat mengerjakan kimia sebelum ketok palu di rapat pleno kenaikan kelas seperti itu. Terima kasih Bu Wulan. Memang idealnya Ya, sama-sama Ibu. Ya. Itu tadi karena alasannya kita kasus ini istilahnya nggak ada waktu untuk meremedi. Sudah ketok palu tapi masih ada 2 anak yang masih nilainya di bawah KKM. Meskipun mungkin di awalnya tadi sebelum palu, nah itu mungkin ada yang sudah selesai, maksudnya sudah bisa menyelesaikan akhirnya bisa KKM, tapi masih ada 2 anak ini yang masih tetap berada di KKM. Iya. Ya sudah seperti itu. Iya, sama-sama. Saya rasa cukup deh, monggo waktu kami serahkan ke Bu Ardiana untuk memberikan masukan, kemudian untuk ini, monggo Bu Ardiana. Terima kasih Ibu Siti Nurmainah, terima kasih luar biasa. Sebelumnya kita berikan dulu untuk kelompok 2, luar biasa. Kelompok 2 sudah tampil dengan sangat bagus hari ini. Dan sepertinya diskusinya menarik sekali karena tadi terkait dengan KKM adalah topik yang dihadapi oleh hampir semua sekolah ya, Ibu dan Bapak. Untuk analisisnya sudah terlihat jelas sekali tadi untuk analisisnya dengan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, dan 9 langkah, luar biasa. Dan ini masuk di bujukan moral atau di 5 etika. Saya pengen penegasan dari kelompok 2. Di 5 etika, Bu. Iya, di 5 etika ya. Iya. Jadi sudah yang pastinya kita berusaha untuk membedakan yang mana kasus yang dilema etika, yang mana kasus yang rujukan moral. Jadi jika situasi yang seperti dihadapi oleh kelompok 2 tadi digolongkan menjadi kasus masuk di dilema etika, di mana benar, PS benar, situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar, tetapi bertentangan. Sebaliknya, pada kelompok 1 tadi adalah bujukan moral, di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara pilihan di mana kedua pilihan secara moral bertentangan. Jadi benar, PS benar. Ibu Bapak sudah luar biasa untuk berbagi pandangan satu sama lain hari ini di sesi ruang kolaborasi. Selanjutnya tugas, ini kan ada masukan tadi dari kelompok 2 diberikan masukan dari kelompok 1 dan kelompok 1 diberikan masukan oleh kelompok 2. Ini mungkin akan dilakukan perbaikan dan setelah selesai perbaikan silahkan kelompok 1 dengan hasil yang sama itu akan diupload di ruang unggah ruang kolaborasi. Deadline tanggalnya tolong juga diperhatikan. Ya, Ibu. Dan tanggapannya kemarin sudah saya kirim di WA untuk memberikan minimal 2. Boleh nggak kalau 5? Oh boleh. Nanti saya akan kirim daftar daftar tugasnya. Sepertinya untuk tugas di modul 2.3 itu yang belum itu sebagian hanya di aksi nyata. Karena memang deadline-nya tanggal 21 April. Tidak mengapa, tapi sebelum 21 April silakan diunggah videonya atau tugas apa yang diupload di bagian aksi nyata modul 2.1, 2.2, dan 2.3 kemarin. Dan untuk modul 3.1 ini masih kita akan lanjut nanti, sesi berikutnya adalah refleksi terbimbing ya. Refleksi terbimbing ini bagaimana Ibu dan Bapak
mengakomodir apa yang sudah dilanjutkan dikerjakan pada modul tahapan yang pertama kemarin mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan nanti direfleksi terbimbing. Selanjutnya nanti ada elaborasi pemahaman. Ibu dan Bapak akan bertemu dengan instruktur di ruang forum Google Meet seperti ini. Terima kasih, dan Ibu Bapak sudah luar biasa untuk presentasi hari ini. Semuanya bagus-bagus ya, sudah mengandung prinsip, dan saya kira Ibu dan Bapak sudah melihat daftar checklist kemarin, sudah tahu checklist yang mana yang ya. Sepertinya banyak ya-nya. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau diklarifikasikan sebelum kita tutup sesi hari ini, Ibu dan Bapak? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, mohon izin untuk menghidupkan kameranya, kita foto bersama sebentar. Iya, Ibu Mesida, Bu Wulan. Halo, Bu Wulan, Bu Ratna. Oke, saya foto ya. Terima kasih. Dan sebagai kegiatan penutup, siapa di antara kita yang bisa membawakan dalam doa? Saya silakan untuk Ipin. Ketua kelas, silakan. Terima kasih untuk akhir pada acara kali ini, yaitu pada penghujung, yaitu doa. Marilah kita nanti berdoa sejenak supaya dalam kegiatan ini mendapatkan hikmah dan manfaat yang barokah. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Arifin, terima kasih Ibu Siti Mutmainah, Ibu Sri Terima kasih Ibu, terima kasih. Sari. Ya. Saya Ibu Artiana mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Dadah. Dadah. Dadah Bu Ratna.